Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azana Toha dengan akhiran NIM 39 dari kelas KPA semester 2. Kali ini saya akan mempresentasikan video laporan tentang perjalanan saya ke Minangkabau masa lalu. Studi IBM atau Ilmu Budaya Minangkabau merupakan salah satu studi di Universitas Islam Negeri Mamponel Padang, tepatnya prodi KPI semester 2, di mana studi ini membahas pembelajaran tentang Minangkabau seperti sejarahnya, adat budayanya, sistem pemerintahannya, sistem kerawatannya, dan tentang hal lain yang berhubungan dengan Minangkabau. Di mana yang menjadi dosen studi ilmu budaya Minangkabau di kelas saya adalah Bapak Saiful Yajan, di mana beliau menerapkan sistem belajar yang unik, yakni memisah dua kelompok mahasiswa di antara kelas kami. Kelas yang pertama adalah kelas Minangkabau, yaitu kelas yang berkhususkan mahasiswa yang berasal dari daerah Minangkabau. Dengan tema pembelajaran kelas ini adalah memahami kembali secara dalam tentang budaya Minangkabau yang merupakan budaya asli mereka. Dan kelas yang kedua adalah kelas Indonesia, yaitu kelas yang berisikan mahasiswa yang khusus berasal dari luar Minangkabau, dengan pembelajaran mengenal adat dan budaya Minangkabau serta perbedaannya dengan budaya lain. Dalam salah satu proses pembelajaran IBM ini, kami diberi tugas untuk meninjau 3 tempat yang ada di Minangkabau, di mana tempat itu yang memiliki nilai sejarah Minangkabau di masa lalu. Di mana tujuan peninjauan ini agar kami mengenal nilai dari sejarah Minangkabau berdasarkan peninggalan sejarah dari ketiga tempat tersebut. Dan tempat pertama yang kami kunjungi adalah situs sejarah Kuburan Panjang. Kuburan Panjang Tan Tejo Gurhano merupakan sebuah makam tua yang panjangnya itu lebih kurang 25 meter dan lebar 1,2 meter. Situs sejarah ini berlokasi di Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Kuburan ini adalah makam dari Tan Tejo Gurhano yang merupakan tokoh arsitektur pertama rumah gadang. Dan di atas kuburan ini ditanam oleh orang-orang dulu 6 pohon Kamboja, sehingga membuat di daerah kuburan ini terasa teduh. Dan di sebelah timur bagian kawasan makam ini terdapat kursi batu yang disusun 8 buah yang menandakan jumlah minyak mamak dan salapan. Dan tempat tersebut disebut dengan Balai Panjang. Dan tempat kedua yang kami tinjau adalah situs sejarah Batu Batikam. Batu Batikam adalah situs budaya sejarah di daerah Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Batu Batikam dalam bahasa Indonesia itu berarti batu yang tertusuk. Menurut cerita yang diyakini masyarakat setempat, Batu Batikam merupakan bekas tusukan keris milik Datuk Papatih dan Sabatang, yang menjadikan Batu Batikam sebagai simbol perdamaian antara pemimpin yang berkuasa pada masa itu. Adapun sejarah penusukan batu ini menurut cerita masyarakat itu bermula ketika Datuk Papatih dan Sabatang dan saudaranya Datuk Katumanggungan berselisih paham dikarenakan perbedaan pendapat antara keduanya. Datuk Papatih dan Sabatang menginginkan masyarakat itu diatur dalam semangat yang demokratis, atau dalam tatanannya itu seperti duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Beda halnya dengan Datuk Katumanggungan. Ia menginginkan rakyat itu diatur dalam tatanan hierarki atau berjenjang sama naik, bertangga sama turun. Karena perbedaan inilah mereka bertengkar hebat. Maka untuk menghindari pertikaian ini, keduanya kemudian menikam batu tersebut dengan keris sebagai pelampiasan emosi mereka. Maka dari itu Batu Batikam ini memiliki sebuah lubang yang menyembus dari arah sisi depan dan belakang. Dan tempat terakhir yang kami kunjungi itu adalah Istana Pagaruyung, atau yang lebih dikenal dengan nama Istana Basa Kerajaan Pagaruyung. Istana Basa Kerajaan Pagaruyung adalah museum yang berupa replika istana dari Kerajaan Pagaruyung, di mana kerajaan aslinya itu sudah terbakar pada Perang Patri tahun 1804. Istana ini berlokasi di Nagari Pagaruyung, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Istana ini sekarang menjadi objek wisata budaya yang sangat terkenal di Indonesia karena istana ini sudah meninggalkan nilai sejarah Minangkabau yang banyak.
Dan isi dari istana kerajaan Pagaruyung ini sekarang hanya berupa replika peninggalan pada masa kerajaan Pagaruyung yang hanya tinggal sekitar 15% saja, karena kebanyakan peninggalannya itu sudah terbakar. Istana ini memiliki 3 lantai dengan 72 tiang dan gonjong seperti Umer menggadang. Istana ini dibangun kembali oleh pemerintah setelah 2 kali terbakar pada tahun 1900-an dan juga pada tahun 2007. Istana ini dibangun kembali oleh pemerintah, dijadikan sebagai museum dan objek wisata agar masyarakat mengenal adat dan budaya kerajaan Pagaruyung pada masa dulu. Dan demikianlah sedikit presentasi penjelasan saya tentang peninjauan perjalanan Minangkabau ke masa lalu. Di mana poin penting yang ingin saya sampaikan adalah cintailah adat dan budaya kita tanpa merendahkan adat dan budaya orang lain, karena sesungguhnya kita ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda kita tetap satu. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.